Selamat pagi anak-anak di rumah dan juga di kelas. Selamat pagi Miss Agatha. Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Karena hari ini, hari Jumat ini, kita bisa beribadah kembali itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah, seperti kasih Tuhan yang selalu melimpah buat kita, karena kasih Yesus itu manis dan indah gitu ya. Kita menyanyiin lagu Kasih Yesus Manis dan Indah, dan nanti dilanjutkan dengan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semuanya berdiri, ikutin gerakan Miss ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di pagi hari ini Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami, dan sekarang kami akan beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Miss Felicia masih semangat Semangat untuk dong menyanyi? Miss Agatha. Masih semangat untuk menyanyi? Pasti. Pasti harus semangat. Yuk, kita tadi sudah nyanyi cinta keluarga kita ya. Di antara keluarga kita juga harus melekat seperti mentega dan roti. Yang gak pernah terpisah ya Miss Iya, Agatha. nah, jadi kita mau sama ajak-ajak anak untuk nyanyi ya. Semuanya tetap masih berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Mentega dan Roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan
lagi, kita berjumpa lagi ya hari ini dalam acara kebaktian hari ini. Tadi Miss Vivi lihat kalian sudah memuji Tuhan dengan baik. Nah sekarang giliran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan berdoa lebih dulu yuk. Lipat tangannya semuanya, siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memanggil kami. Kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hati kami, supaya firman-Mu ini Tuhan boleh kami terima dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, masih ingat cerita minggu yang lalu yang disampaikan oleh Miss Vidya tentang apa? Komunitas yang sehat. Nah hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita memberi dan menerima dengan baik. Yaitu tentang apa hari ini? Menerima dan memberi dalam komunitas ya. Anak-anak tentu ingat ya, komunitas itu apa? Ya, masih ingat, hebat anak-anak ya. Nah kalau kemarin kita belajar memberi ya, memberi dalam komunitas yang sehat. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita memberi dan bagaimana cara kita menerima. Nah anak-anak, sebelumnya yuk kita siapkan dulu. Mana Alkitabnya, kita buka sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya, kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang begini firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, anak-anak, di sini dikatakan bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Yuk anak-anak, Miss Ripmi mau tanya, siapa yang sukanya diberi? Ayo, sukanya aku mau diberi aja, aku nggak mau berbagi. Ayo siapa? Ya, nah pastinya anak-anak suka memberi daripada menerima ya. Lebih baik, tadi dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Nah anak-anak, kalau kalian ada teman yang tidak mau membagi punyanya, itu namanya apa? Pelit ya, tidak mau berbagi. Nah tapi kalau anak-anak pinginnya hanya dikasih terus, itu baik tidak? Tidak. Di sini kita harus mau berbagi, bagaimana memberi dengan baik. Kalau Miss mau tanya, pernah nggak kalian memberi? Nih, memberikan sesuatu. Nah, memberi itu tidak hanya memberikan uang, memberikan tenaga, waktu, tapi juga bisa memberi dengan doa, ya. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita itu memberi dengan kasih. Ya, ada cerita anak-anak. Suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan ahli Taurat mengatakan, "Guru, bagaimana sih supaya kita dapat mendapatkan hidup yang kekal?" Nah, Tuhan Yesus mengatakan ya, kamu harus mengasihi sesama. Loh, Tuhan bagaimana mengasihi sesama itu? Akhirnya Tuhan memberikan cerita bagaimana memberi dengan baik. Ketika itu, saat itu ada orang ya dari berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, anak-anak, saat itu ada orang yang berjalan itu tiba-tiba di tengah jalan dirampok. Nah, ketika dirampok, hartanya diambil, semuanya diambil. Tidak hanya itu, ia juga disiksa, dipukul, kemudian badannya lemah, sakit, terus kemudian ditinggal begitu saja. Nah, saat itu ada pertama yang lewat adalah imam. Imam itu lewat, tapi dia hanya melihat, tidak mau menolong.
Yang kedua, ada orang Lewi. Dia juga hanya lewat, tidak mau menolong. Nah, akhirnya ada orang Samaria yang lewat. Dia lewat, dia tidak kenal. Tapi dia kemudian apa? Dia turun dari keledainya, kemudian menolong orang itu. Nah, ketika dia lihat ada orang yang terkapar, hatinya tergerak, dia mau menolong dengan tulus. Dan akhirnya orang yang dirampok itu kemudian tolong diobati, kemudian dinaikkan ke atas keledai. Nah, setelah itu apa? Dia bawa orang itu, kemudian dititipkan pada orang yang ada di dekat situ. Dia mengatakan, "Pak, tolong ini rawatlah, ini ada uang. Jika nanti uang ini kurang, aku akan kesini lagi memberikan uang lagi." Nah, anak-anak, orang Samaria ini nggak kenal, tapi dia memberikan dengan tulus. Dia tidak hanya memberikan uangnya, tapi dia memberikan apa? Waktunya, tenaganya, semuanya diberikan dengan sukacita. Dia tidak mengharapkan imbalan. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan Yesus. Ketika kita memberi, kita jangan mengharap imbalan. Ketika kita memberi, jangan ada mengharapkan imbalan. Jadi, ketika kita mau menolong, memberi, kita harus dengan sukacita. Sebab tadi dikatakan Tuhan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, ketika saat itu juga orang yang ditolong tadi senang nggak kira-kira? Senang. Nah, anak-anak, Miss Ribi mau tanya, siapa yang mau seperti orang Lewi? Nah, tidak ada kan? Nah, dia nggak mau memberi padahal dia kenal, padahal dia tidak kenal, ya. Dia tahu mereka butuh pertolongan. Imam tadi juga tahu, dia tahu ada orang yang tergeletak ini butuh pertolongan, tapi tidak mau menolong. Nah, siapa yang mau pengen seperti orang Samaria? Ya, yakin pasti anak-anak semua pengen seperti orang Samaria tadi, ya. Nah, anak-anak, kita harus seperti orang Samaria, mau menolong, ya, dengan apa? Dengan sukacita. Kalau di rumah mama kita butuh pertolongan, adik kita butuh pertolongan, yuk kita tolong dengan baik. Di sekolah teman kita butuh pertolongan, guru kita, bahkan guru juga pernah butuh pertolongan. Bagaimana caranya menolong guru? Misalnya nih, guru bilang, ayo anak-anak duduk yang manis, yuk. Anak-anak nurutnya, duduk yang manis, nurut. Belajar yang rapi. Nah, itulah bagaimana cara kita memberi dan bagaimana kita menolong. Ya, anak-anak, ketika kita diberi, ya kita harus bersyukur, terima kasih. Kalau anak-anak diberi sesuatu, mengucapkan apa? Terima kasih, ya. Jangan lupa kita diberi hanya diem aja. Kita harus bersyukur, ada yang menolong, kita juga harus berterima kasih. Anak-anak, nah itulah cerita pada hari ini, bahwa ketika kita memberi, kita harus dengan senang hati, jangan mengharapkan sesuatu. Oh, karena dia baik aku mau menolong, oh karena dia cantik aku mau menolong, oh karena dia sahabatku aku menolong. Nah, tapi kalau bukan sahabat, bukan teman, dia nggak mau menolong, ya. Nah, anak-anak, saat ini ada ayat hafalannya, ya. Kita akan baca ayat hafalan hari ini, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Sama-sama ya, ayat hafalannya 2 Korintus 9 ayat 7. Begini firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mau memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh
menjadi anak-anak-Mu yang selalu dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita juga belajar ya untuk saling memberi, saling berbagi dalam satu komunitas. Karena kita ini harus saling mengasihi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.